Ya, perhatikan contoh-contoh berikut. Menghitung nilai pendekatan rotasi bumi, ini digunakan di dunia geologi. Kemudian menentukan kekuatan arus besi jika bergesekan dengan air, ini digunakan di dunia perkapalan. Menentukan estimasi kecepatan persebaran virus, ini di dunia kedokteran. Kemudian menentukan optimasi industri dan kepadatan penduduk, ini di seperti badan statistika itu ya, dinas sosial itu untuk menentukan bagaimana nanti pertumbuhan penduduk dengan dunia industri. Kemudian menentukan fungsi permintaan dan penawaran di dunia ekonomi ya. Dasar dari bahasa pemrograman seperti artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang digunakan oleh Google. Nah, di atas merupakan contoh-contoh penggunaan limit di kehidupan sehari-hari atau di dunia nyata. Ya, kita akan mempelajari limit ya, yang tadi kegunaannya sudah diberikan contoh-contoh di atas. Yang pertama itu limit mendekati tak hingga. Ya, tak hingga itu penulisannya seperti ini ya, seperti es tidur ini. Ini dibaca limit untuk X mendekati tak hingga dari Fx. Bentuk yang pertama itu seper X. Ya, maksudnya limit X mendekati tak hingga dari seper X. Nah, kita lihat di sini ada tabel ya, di mana X 1 sampai semakin besar, makin besar sekali sampai tak terhingga besarnya. Kemudian di sini nilai seper X sesuai dengan ini. Ini satu ini ya, kemudian satu yang bawah ini mengambil dari angka ini. Kalian bisa melihat kalau di sini itu semakin besar ke sana, angka ini akan semakin kecil sekali. Tetapi tidak mungkin 0 ya, hanya mendekati 0. Nah, akan nampak semakin besar X-nya di sini ya, angka seper X ini akan semakin kecil mendekati 0. Sehingga dapat dirumuskan bahwa limit X mendekati tak hingga dari seper X sama dengan 0. Ini kita sudah mendapat rumus yang pertama untuk limit X mendekati tak hingga. Bentuk kedua itu X per 2. Jadi sekarang X-nya di atas ya. Angka 2 ini bisa diganti angka berapa saja. Juga yang tadi angka 1 bisa diganti angka berapa saja. Kita lihat tabelnya di sini. Ya, ini X-nya. X-nya semakin besar. Ini X per 2. Ya, nampak bahwa angka di sini itu juga semakin besar. Dari setengah, 1, 3 per 2, atau 1,5, 500, 1000, dan seterusnya. Semakin besar. Sehingga dapat dirumuskan, ya, nampak kalau semakin kalau X-nya semakin besar, jadi di atas ya, X-nya semakin besar, itu nilainya juga semakin besar. Semakin besar, sehingga dapat dirumuskan untuk limit X mendekati tak hingga dari X per 2 sama dengan tak hingga. Ini rumus yang kedua. Bentuk yang itu ini, pecahan. Ya, AX plus B, CX plus D. Angka ini bentuk ini bisa tambah ke belakang ya, sampai banyak, beberapa suku, tidak hanya 2 atau mungkin hanya 1, tapi ada pecahnya di atas bawah ada. Nah, bentuk di atas kita jabarkan dengan pengertian yang tadi ya, ini limitnya, limit soal ini kan sama dengan langkahnya setiap suku ini, setiap suku A, X, B, C, X, D ini masing-masing dibagi dengan X. Kalian bisa lihat di sini semua ada per X-nya. Setelah itu dihitung ya, atau disederhanakan, AX dibagi X itu A. Ya. CX dibagi X itu C. Nah, kenapa ini 0? Ini diambil dari rumus yang tadi. Ya. 0 tadi rumus yang pertama digunakan.
Tadi kan 1/X. Nah, satunya itu bisa diganti angka berapa saja. Dalam hal ini B. Ya, ini jadi langsung diterapkan, yang ini hasilnya 0. Yang ini juga rumus yang pertama diterapkan, hasilnya 0. Ya, karena di sini sudah tidak ada unsur X-nya, maka jawabannya langsung A per C. Nah, sehingga dapat dirumuskan bahwa limit X mendekati tak hingga AX plus B dibagi CX plus D itu hasilnya A per C. Kalian bisa lihat di sini ya, ini A per C nya. Kita dapat mengambil kesimpulan dari 3 di atas, ya, jika pangkatnya tertinggi itu di bawah, ya, itu 0. Ini rumus yang pertama, yang 1/X. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Tadi kan 1/X ya, contohnya 1/X, rumus pertama 1/X. Itu kita memandang bahwa yang pangkat tertinggi itu di bawah, karena di atas tidak ada X-nya. Kita lihat di sini yang di atas, ini pangkat tertingginya 2. Yang di bawah, itu pangkat tertingginya 5. Nah, 2 dan 5 itu besar yang 5. Sehingga pangkat tertinggi di bawah. Itu jawabannya langsung 0. Yang kedua, jika pangkat tertinggi di atas tak hingga. Jawabannya tak hingga ya. Jika pangkat tertinggi di atas, jawabannya tak hingga. Jadi langsung saja. Untuk contohnya, kita lihat pangkat tertinggi yang di atas ini itu 4. Yang di bawah itu 2. Nah, kalian mengambilnya rumus yang kedua. X per 2 tadi. Ya, nampak bawah nggak ada X-nya toh? X-nya yang berada di atas, sehingga dianggap pangkat tertinggi itu di atas. Itu jawabannya langsung tak hingga. Ini rumus yang kedua. Yang ketiga, jika pangkat tinggi itu sama, itu AB. Tadi rumus yang ketiga, baru dikembangkan, contoh soalnya seperti ini. Ini pangkat tingginya 2. Ini ya, ini pangkat tertingginya 2. Di sini yang bawah pangkat tertingginya juga 2. Ini sama-sama 2. Kita tinggal mengambil koefisiennya. Kalau tadi A per B. Yang atas ini A-nya nih, 3. B-nya nih, min 2. Bukan 3 ini ya, B-nya tapi ini. Ya, yang melekat pada X pangkat 2. Contoh soalnya. Yang pertama, itu limit 5 min 3X dibagi X pangkat 4 plus 2. Yang bawah pangkatnya 4, yang atas 1. Berarti besar yang bawah. Kalau besar yang bawah, jawabannya 0. Rumus yang pertama. Ini angka 9 di sini. Berada di atas ya, lebih besar daripada 3. Kalau di atas, jawabannya pakai rumus yang kedua, tak hingga. Contoh berikutnya, ini X pangkat 3, di sini X pangkat 3, sama, atas dan bawah sama. Kita gunakan rumus yang ketiga, min 2 dari ini. 5-nya dari sini. Jadi diambil yang X pangkat 3. Jangan salah ya, hati-hati. Ini di atas X pangkat 3 tertinggi. Di sini X pangkat 4. Berarti ini besar di bawah. Kalau besar di bawah, jawabannya 0. Pakai rumus yang pertama. Jadi kalian harus bisa menentukan pangkat tertingginya itu berapa dan di mana. Di atas, ini X pangkat tertinggi 4. Di bawah juga 4. Jadi kita pakai rumus yang ketiga. 2, ini dari ini ya, yang melekat di X pangkat 4. Min 6-nya juga yang melekat di X pangkat 4. Kemudian ini kita sederhanakan. 2 dan 6 itu disederhanakan menjadi 1/3. Itu bentuk akar. Ya, kalau bentuk akar itu kita nanti akan berkecimpung dengan merasionalkan. Ya, kita kerjakan dengan merasionalkan. Contohnya, limit X mendekati tak hingga dari 3 min akar X. Ya, langkahnya ini masih sama soalnya. Kita kalikan dengan
rasionalnya, bentuk rasionalnya, bentuk sekawannya. Ya, bentuk sekawan ini sama sebenarnya dengan ini. Angkanya sama. Hanya tandanya itu berlawanan. Ya, sebenarnya ini kan angka 1 sebenarnya karena sama. Tapi diubah menjadi supaya ini angkanya ini sama. Nah, ini kita kalikan. Ini dianggap yang di atas, atas kali atas, bawahnya ini dianggap 1 di sini, dikalikan bawah. Kita ingat bahwa bentuk ini 3 min akar X kali 3 plus akar X itu mendekati huruf ini, ya, sama dengan bentuk ini, A min B, A plus B. Dimana ini dulu rumusnya itu A kuadrat dikurangi B kuadrat. Dikurang A kuadrat dikurangi B kuadrat. A-nya 3. 3 dikuadratkan 9. Akar X dikuadratkan itu X. Itu ya. Berikutnya, ini kan X-nya di atas, pangkat 1. Di sini pangkat setengah, kan pangkatnya kan di atas. Kalau pangkatnya besar di atas, itu jawabannya itu tak hingga. Ya, yang contoh berikutnya itu yang bentuk akar. Ya, seperti tadi, kalau bentuk akar itu kita kalikan dengan rasionalnya. Yang di atas, ini bentuknya mirip ini ya, seperti tadi. Maka hasilnya nanti cukup A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini itu A kuadrat. Dari A ini. Di akarnya cukup hilangkan. Ini juga. Setelah itu, ini E kuadrat dikurangi E kuadrat. Ini habis. Ya, hasilnya seperti ini. E kuadrat dikurangi E kuadrat habis. Tinggal 3X dikurangi negatif 5X. Berarti 8X ya. Ini min jadi plus kan. 3 ditambah 5 jadi 8. Kemudian yang bawah, kenapa di sini hanya X? Selalu kita lihat pangkat yang tertinggi. Pangkat tertinggi di sini akar E kuadrat. Akar E kuadrat itu berarti X. Ini juga tertingginya E kuadrat. Akar E kuadrat itu juga X. Nah, setelah itu ini 8X. Ini kalau dijumlahkan 2X. Sehingga pangkatnya sama. Ini 8X, di sini 2X, sama-sama pangkatnya 1. Maka hasilnya tinggal 8 dibagi 2. Kemudian kita sederhanakan jadi 4. Oke, terima kasih perhatiannya. Untuk materi hari ini cukup ini dulu.